Kali ini gue mau bahas Belanda lawan Ceko yang kemarin ternyata secara mengejutkan Belanda kalah lawan Ceko dengan skor yang cukup ketat lah, 2-0. Tapi selama 90 menit itu permainan cukup ketat sebelum ada kartu merah. Nah, gue mau bahas dari babak satu. Sebenarnya dari babak satu Belanda itu bermain secara normal, bermain dengan gaya di grupnya itu dengan kemenangan solid dan position ball yang luar biasa di tengah. Tapi itu hanya berjalan 20 menit waktu lawan Ceko. Nah, setelah 20 menit entah kenapa sistem itu tidak berjalan. Dan yang gue soroti adalah Ceko lebih pressing di menit 30-an. Makanya Belanda suka passingnya salah. Dan Belanda di babak satu nggak bisa melakukan shot on target. Ya memang dalam 90 menit dia nggak bisa bikin shot on target ya. Sementara Ceko menurut gue punya 2 peluang besar atau 3 ya, peluang besar yang harusnya menjadi gol di babak pertama. Cuman itu nggak kejadian karena menurut gue kualitas pemainnya nggak mencukupi untuk melakukan finishing. Dan Belanda juga yang gue soroti di babak pertama itu melakukan pressing, nggak di press gitu, cuma bayangin gitu, sehingga si Ceko ini bisa melakukan passing seenaknya. Menurut gue, walaupun itu Ceko melakukan counter attack, tetap harus di pressing, jangan dibayang-bayangin karena kalah jumlah waktu saat counter. Makanya ada beberapa peluang emas Ceko yang harusnya bisa jadi gol gitu, karena kecerobohan backnya Belanda atau cara mempressingnya Belanda itu menurut gue kurang cocok dengan kemarin. Kalau kita ngelihat Ceko passingnya lumayan lah. Nah, masuk ke babak 2 Belanda juga udah mulai membaik dan permainan berjalan normal gitu, saling pressing lah. Tapi sampai menit 51 itu harusnya Donyell Malen menurut gua harusnya passing, harusnya shooting langsung. Enggak sih, sebenarnya ini masalah finishing ya. Seharusnya sih pemain bagus harusnya bisa melakukan finishing yang bagus saat situasi kayak begitu, saat situasi yang alot dan tidak ada gol gitu ya. Harusnya situasi momen seperti itu harusnya bisa dipecahkan oleh Malen, tapi finishingnya buruk sekali dan dia berusaha menggocek ya. Menurut gue idealnya memang goceknya ke kiri, cuman karena dia berkaki kanan ya, jadi masuk akal untuk gocek ke kanan dan kipernya juga nggak ketipu gitu. Menurut gue ini ya gimana ya, maksudnya peluang begini juga Belanda nggak bikin banyak peluang besar di 90 menit, tapi ya sekalinya ada peluang besar disia-siain gitu aja sama Malen. Nah, setelah momen itu Ceko melakukan long ball gitu. Sebenarnya kalau itu gol nggak ada long ball ini ya, dan long ball itu menghasilkan blundernya si Matthijs de Ligt, dan Matthijs de Ligt kepleset dan dia terpaksa kayak ngambil bolanya gitu biar bolanya belok arah ke belakang, biar nggak diambil Patrick Schick. Awalnya dikasih kartu kuning, tapi ternyata endingnya dikasih kartu merah karena setelah dicek VAR ada intensi sengaja dan posisinya itu kartu apa, udah one on one lawan kiper, jadi memang itu bisa, menurut gue kartu merahnya lumayan apa ya, pantas lah, dan itu merubah jalannya pertandingan sehingga Ceko lebih menyerang dan Belanda lebih bertahan. Tapi ada menurut gue pergantian pemain yang agak keliru. Menurut gue Malen itu bukan pemain terburuk di laga tersebut. Jadi menurut gue Malen tetap harus bermain, dan harusnya Belanda kalau udah gitu ya taking risk aja. Jadi masukin beberapa penyerang, back diganti penyerang, dan gelandang juga diganti penyerang. Walaupun kalah 2-0 3-0 tetap aja kalah, mendingan ambil resiko dulu, minimal kalau bisa jebolin satu enak gitu. Tapi ini malah Frank de Boer juga masukinnya, pergantian pemainnya itu nggak pas gitu dengan situasi menurut gue, dan tidak berjalan lancar gitu. Jadi kejebolannya juga kan dari corner, si Belanda itu ke tiang jauh terus masuk,
terus disundul sama si Thomas Holz. Terus gol keduanya sama si Patrick Schick, itu kan juga gara-gara steal bolanya si pemain tengahnya Belanda, dan itu bisa diambil jadi gol karena melakukan umpan tarik dan di finishing oleh Patrick Schick dengan bagus. Itu kan ke tiang dekat ya, dan memang berjalannya laga juga cukup seru, dan Belanda juga nggak bisa bikin peluang yang cukup banyak gitu di 90 menit. Jadi menurut gue Ceko layak menang ya, menurut gue berdasarkan ya peluang emasnya lebih banyak gitu. Belanda juga peluang emasnya berapa sih gitu, paling peluang emas Belanda itu menurut gue dari umpan-umpan tarik yang digagalkan oleh back Ceko, dan gue mau kasih kredit kepada back Ceko yang bagus gitu, solid, menghadang pemain bagusnya dari penyerang Belanda, yaitu Denzel Dumfries dan Malen. Sebenarnya Malen beberapa peluang juga punya, tapi berhasil dipatahkan oleh PK Ceko. Jadi selamat untuk Ceko underdog. Belanda ya ternyata regenerasi belum benar. Menurut gue lebih kesalah pelatih ya. Kalau ini Ronald Koeman, kayak Belanda bisa berjalan jauh, tapi sayangnya harus terhenti di 16 besar. Sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.